teman-teman bisa menilai diri sendiri. Saya ini pangkat jabatan nah, saya posisinya apa di mana gitu ya. Setelah latsar atau prajabatan dulu ya, Iya. itu kan terus kemudian teman-teman dapat SKPNS. Mm-mm. Nah, udah mulai naik nih Pak ke PNS. Ya. Nah, mereka bingung lagi nih setelah itu ngapain Pak? Oleh sebab itu guru harus aktif di SIM PKB-nya Mbak. Oh, ngecek SIM PK. Iya. Jadi kalau misalnya usulan itu nanti infonya pasti dari Dinas Pendidikan ya? Betul, nanti diinfokan melalui Sudin ke Satlak, baru ke Kemudian ke sekolah. Satuan Pendidikan. Apalagi sekarang mah zamannya Iya cepat Pak. cepet, Share iya, lewat WA iya. gitu. Dulu Langsung grup. biasanya sekolah sudah dapat duluan Iya, ya, betul. Baru di-share dari Satlak atau Iya, dari iya. Sudin. Gitu, Jadi kalau ya. kita bicara tentang alur nih Pak ya, kalau teman-teman guru pengen ngusulin dari 3A, kita udah mulai membicarakan untuk usulan 3A ke 3B nih Pak iya, ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau mengusulkan itu mungkin jenjangnya dulu, alurnya itu dari sekolah ke Satlak, ke Sudin, terus ke dinas. Itu untuk alurnya. Alurnya seperti itu. Oh, alurnya seperti itu. Oke, untuk apa saja yang harus disiapkan untuk 3A ke 3B bagaimana? Ya yang dipersiapkan di situ persyaratannya banyak Mbak ya. Iya. Tapi yang intinya itu adalah guru itu harus punya pak pertama dan BPJG. Oh iya. Gitu. Ini berbicara tentang angka kredit nih Pak. Iya, gimana? Teman-teman itu sebenarnya masih bingung. Angka kredit itu didapat dari mana sih gitu loh. Mungkin kalau untuk penetapan angka kredit itu kan ada beberapa unsur. Kalau kita lihat di SKP itu ada unsur utama, ada unsur penunjang. Nah, unsur pertama itu kalau nggak salah 90%. Untuk penunjang 10%. Nah, apa saja sih yang menjadi unsur utama dan apa saja yang menjadi unsur penunjang? Ya, baik. Jadi betul Mbak Nima. Jadi angka kredit itu dari mana sih didapatnya gitu kan ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya ada dua nih, dari unsur utama, unsur penunjang. Unsur utama itu 90%, kemudian penunjangnya 10%. Itu ya. 90% itu maksimal. Nah, ya, atau sama dengan ya. Tapi kalau untuk yang penunjang itu kurang dari 10% atau 10% maksimal gitu ya. Tidak ada unsur penunjangnya pun juga boleh. Oh, boleh. Iya. Tapi pasti guru itu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pasti ada Mbak unsur penunjang. Dia melakukannya gitu nah, ya. Apa tuh kriteria dari unsur utama tadi? Unsur utama itu ada pendidikan Mbak. Pendidikan, ijazah gitu ya. Ya, pendidikan. Ya. Kita bahas dulu Mbak ya, pendidikan ya. Nah, pendidikan itu kalau 3A, begitu diangkat 3A itu pendidikan yang disyaratkan adalah S1. S1 ya. S1 angka kreditnya berapa? Ada tuh Mbak. Ada. Di permen tadi ya? Iya, kalau teman-teman nanti mendownload di permen PAN RB 16 2009 di situ ada. Ada lengkap. Ya, ada lengkap. Jadi kalau S1 atau diploma 4 itu 100. Angka kreditnya 100. Kemudian kalau S2 150, S3 200 gitu. Itu ijazah Mbak. Ya. Ini unsur utama. Unsur utama. Kemudian berikutnya adalah proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu semua itu proses belajar mengajar kan sudah dilaksanakan setiap hari. Itu dalam 1 tahun Bapak Ibu yang ada di sekolah itu dilaksanakan penilaian kinerja guru (PKG). Nah, di situ PKG itu ada angka kreditnya Mbak. Nah, penilaian dalam 1 tahun itu ada angka kreditnya tergantung pada golongannya. Jadi antara angka kredit 3A, 3B, 3C itu nilai PKG itu beda-beda. Jangan sampai disamakan ya. Kadang-kadang teman-teman dalam menghitung PKG itu main kopas saja antara golongan 3A dengan 4A sama ya. Ngosok golongan 3A nilai PKG-nya udah sama dengan 4A. Nah, ini di sini kurang mungkin belum paham ya. Oleh sebab itu teman-teman nanti bisa mempelajari, bisa baca di permen situ. Ya. Di situ ada tabel Mbak. Kalau nanti teman-teman teman-teman bisa download kemudian mempelajari, itu ada tabelnya. Ada cara perhitungannya. Cara perhitungannya itu setelah dihitung buatlah tabel. Jadi nanti ketika teman-teman sudah membuat dupak, itu cukup melihat tabel aja. Gitu. Kalau
3A amat baik, berapa ya angka kreditnya? Nah, 13,12. Kalau baik 10,50. Nah, ini sudah ada tabelnya, Mbak. Udah baku ya. Udah baku, itu hasil dari perhitungan. Iya, betul. Itu. Ijazah, PKG, ketiga. Nah, masih di situ di selain apa ijazah, kemudian proses belajar mengajar, kemudian ada namanya PKB. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Iya, Nah, betul. ini materinya banyak, Mbak. Kalau PKB itu Apa saja tuh, Pak, ya contohnya, bukan, maksudnya mungkin hanya saya sampaikan kulit-kulitnya aja. Iya, Itu harus ada waktu tersendiri. Kalau diklat itu Bisa 1 minggu, sehari. Mbak. Bisa. Enggak, iya. Ya, Satu jadi minggu. Perlu 32 jam. iya, jadi PKB itu ada 2, Mbak. Ada pengembangan diri, PD. Kemudian ada PD. Publikasi ilmiah atau karya inovatif. Nah, itu PI dan PIKI, publikasi ilmiah karya inovatif. Itu PKB. Untuk PKB. Nah, itu unsur utama. Nah, kemudian unsur penunjangnya ya apa? Yang 10% tadi ya? Yang 10% tadi yang teman-teman selama ini dilaksanakan, misalnya menjadi mengawas ujian sekolah. Surat tugas itu ya, Nah, Pak? kalau surat tugas itu harus itu kelengkapannya. Jadi nanti ketika teman-teman mengusulkan di Dupag dinilai mengawas ujian itu nilainya 0,08, itu harus ada dokumen tugas. Iya, harus dilampirkan surat tugasnya. Itu bukti fisiknya. Kalau nggak ada surat tugasnya, ini mah bikin-bikin aja kan. Sama tim mereka coret gitu. Karena tidak didukung oleh berkas tadi. Iya, jadi kalau mengawas ujian sekolah 0,08 dilihat harus ada surat tugasnya. Kalau wali kelas itu ada angka kredit? Ada wali kelasnya. Wali kelas itu adalah tugas tambahan, Mbak. Tugas tambahan. Ya. Di penunjang berarti unsur penunjang. Oh enggak, di utama. Jadi utama itu Masuk di proses belajar mengajar itu ya. Ya, proses belajar mengajar itu ada tugas tambahan. Tugas tambahan yang relevan dengan tugas guru itu ya. Ya. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator lab. Iya, ada kepala lab, bukan koordinator. Kepala lab Kepala lab. Kemudian kepala perpustakaan, wali kelas. Nah, ini masing-masing ada angka kreditnya, Mbak. Pembina ekskul ada nggak, Pak? Ada juga. Ya. Jadi itu detail gitu di permen itu ada ya? Ada. Nanti kalau teman-teman mendownload bisa di situ. Baik, Pak. Ya. Jadi itu tugas tambahan yang relevan dengan bidang tugas Bapak Ibu. Itu tadi ada wakil kepala sekolah, ada kepala perpus, ada kepala bengkel gitu ya. Kemudian wali kelas. Nah, ini Mbak, ada yang tugas tambahan mengurangi jam belajar. Ada juga yang tidak mengurangi jam belajar. Contohnya wakil kepala sekolah. Oh ya, wakil itu wajib mengajar 12 jam. Yang 12 jam dari mana nih? Nah, itu tugas tambahan itu dihargai angka kreditnya adalah 50%-nya. 50% dari PKG, Mbak, nanti. Nah, kepala lab juga gitu, 50% dari hasil nilai PKG. Gitu. Ya, kemudian ada tugas tambahan tanpa mengurangi jam pelajaran. Seperti wali kelas. Wali kelas kan enggak tetap 24 jam kan? Iya, minimal harus begitu. Nah, kemudian ada juga tugas tambahan yang hanya sifatnya temporer. Seperti apa itu, Pak? Ya, misalnya membimbing OSN. Itu kan tidak 1 tahun kan? Iya, nah itu angka kreditnya beda-beda. Kalau yang 1 tahun penuh, ya 1 tahun penuh seperti wali kelas, itu yang tidak mengurangi jam yaitu 5%. 5% dari PKG-nya, hasil PKG-nya. Tapi kalau yang hanya temporer, tidak selama 1 tahun itu 2%. Detil sekali ya, Iya. Waktu itu masih gitu. Ada di unsur utama. Itu masih di unsur utama yang di poin pembelajaran tadi ya. Masuk ke PKG tadi. Iya. Jadi kalau untuk yang unsur penunjang ya tidak hanya itu, Mbak. Ya, misalnya
Mbak, di sekolah itu biasanya kan sebagai anggota profesi guru kan, PGRI. PGRI. Nah, yang Anggota pun ada angka iya, kreditnya. anggota. Jadi Kalau ada pengurus beda sama anggota. Kalau pengurus itu 1, ya angka kreditnya. Kalau anggota 0,75. Oh. Kemudian anggota pramuka. Anggota pramuka ada juga? Ada juga. Nggak hanya pembina pramuka? Enggak, jadi anggota Jadi sih kalau di situ ada pengurus sama anggota. Oh. Ya, kalau pengurus kan bisa ketua Berarti gitu kan. Pembina pramuka di sekolah gitu pengurus berarti ya. Iya. Oke, itu kalau PKG atau pembelajaran. Kalau PKB ya kan, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, nah, itu itu didapat masuk dari di- mana aja? Iya, itu masuk di di unsur utama, Mbak ya. Iya. Apa dengan mungkin ikut di kelas, seminar gitu ya, Pak? Iya, nah itu tadi Atau saya Intek, saya sampaikan tadi bahwa PKB itu ada 2. Ada pengembangan diri, ada publikasi PI ilmiah atau dan karya KI inovatif. tadi ya. Ya. Nah, pengembangan diri ini, Pak. Nah, pengembangan diri itu sendiri ada 2, Mbak. Ya, ada namanya diklat fungsional guru, ada kegiatan kolektif guru. Nah, kalau diklat fungsional itu contohnya seperti apa? Nah, diklat fungsional seperti misalnya Mbak Nima mengikuti kegiatan BIMTEK ya. BIMTEK ya. Ya, 4 hari yang diselenggarakan oleh kementerian gitu ya. Atau diselenggarakan oleh P2KPTK selama 1 minggu gitu kan. Iya, Nah, begitu selesai Mbak Nima dapat sertifikat. Nah, Terus sertifikat ini sertifikat itu kalau pernah nih Pak, sertifikat polos nih, kok nggak ada jumlah jamnya, itu pengaruh ya? iya pengaruh di sini. Berarti sertifikat itu harus ada berapa JP gitu? Iya, ini yang untuk menilai memang yang dilihat adalah Berapa jam? pertama jamnya, kemudian di samping itu penyelenggaranya Mbak, Oh, utama penyelenggara. Jadi tidak semua sertifikat yang dikeluarkan oleh siapapun kemudian bisa dinilai, tidak. Nggak bisa ya? Harus Jadi ada penyelenggara itu ada ketentuannya? ada ketentuan. Sudah ya. ditentukan oleh dinas? Ada ketentuannya, Ada Mbak. ketentuannya. Jadi yang diakui oleh dalam tim penilai tadi Penilai nanti KPTK, ya adalah itu diklat itu diselenggarakan oleh kementerian. Kementerian, oke. Kemudian P2KPTK ya. Kemudian BPSDM ya. BPSDM. Apalagi, Ya. Pak? Kemudian misalnya ada lembaga masyarakat ya, lembaga masyarakat, tapi harus ada legal formalnya, diketahui oleh kepala dinas atau kepala sudin kalau DKI itu setempat ya. Jadi harus diketahui oleh Dinas atau sudin? Iya. Oh. Ada tanda tangan di situ Kasudin atau kepala dinas gitu. Oke. Nah, itu harus ada legal formalnya. Oke. Untuk pengembangan diri tadi mengikuti diklat fungsional. Terus melaksanakan kegiatan kolektif itu seperti apa? Ya, kegiatan kolektif guru. Ya, kalau misalnya Mbak Nikmah sebagai guru melaksanakan kegiatan MGMP. MGMP itu bisa ya? Iya, itu kegiatan kolektif guru. Kemudian Mbak menyusun pembelajaran KTP, ya. pembelajaran di situ. Ini dibuktikan dengan apa ini Pak, kegiatan-kegiatan ini? Surat tugas atau apa? Iya, nanti kalau surat tugas selalu kan, Selalu surat ya, tugas oke. seperti yang diklat itu juga buktinya selain sertifikat harus ada surat tugas gitu. lengkap ya. Surat tugas itu wajib. Jadi tidak liar Mbak semaunya sendiri untuk mendapatkan. Jadi mesti ada pendukung yang nanti diperiksa oleh tim penilai tadi ya. Oke. Iya. MGMP, RPP itu iya, oke. Kalau misalnya 3A ke 3B apa perlu publikasi ilmiah atau cukup dengan pengembangan diri? Oh iya. Jadi yang diwajibkan untuk publikasi ilmiah itu golongan berapa aja, Ya, sudah ada ketentuannya. Tapi betul. kalau untuk 3B ada PKB-nya, tapi PKB-nya hanya pengembangan diri gitu. Jadi kalau ikut BIMTEK sudah mencukupi, sudah gitu ya. bikin laporan. Iya, dan itu ada ketentuannya Mbak, berapa angka kredit minimalnya. Kalau pengembangan diri untuk 3B itu minimalnya harus 3.
Angka kreditnya Iya, 3. 3. Dan ini bisa Bukan sertifikatnya 3 ya Mbak, tapi angka kreditnya itu nilainya 3. angka kreditnya harus 3. Iya. Nah, misalnya nih Pak, saya ikut satu kegiatan BIMTEK ya, dilakukan oleh kementerian tentang mungkin pembelajaran. Nah, itu saya 2 hari. 2 hari itu berarti terhitung misalnya berapa jam. Itu berapa angka kredit, Pak? Kalau 2 hari itu kurang dari 30 jam Mbak. Jadi 30 jam itu paling tidak 4 hari. 4 hari? Iya. Kalau 3 hari itu harus nginep Mbak. Nginep full. Jadi kalau angka kreditnya 3 itu idealnya berapa jam? Minimal 30 jam. 30 jam itu satu angka Baru kredit, satu? baru 1. Oh, ini 3. Oh, berarti paling kan nggak 3. ada rentangnya 30 jam sampai 80 jam itu dinilai 1. 1. Oh, Ya. ada rentang-rentangnya. Iya. Jadi kalau misalnya 30 jam sampai Mbak Nihmah dapat sertifikat di situ 45 jam. Berarti masih baru satu angka kredit. Ya Padahal kan? kita harus 3. Harus 3, berarti harus mendapatkan 3 sertifikat yang masing-masing Ini? nilainya itu 30 minimal 30 jam. 30 jam. Nah, kalau bagaimana kalau mendapatkan di bawah 30 jam ya? Kok di situ cuma 12 jam apa 20 itu dihitung jam? nggak? Dihitung, tetap dihargai nilainya Tapi 0,1. mungkin kurang dari 0, kurang dari 1. Iya. 0,1. Hanya 0,1. Di bawah 30 jam Iya. itu 0,1. Iya. Oh, begitu. Jadi Tapi kalau tetap untuk dihargai. mendapatkan 0,1 kali 10 ya, Mbak? Iya. Gitu. Makanya kalau ikut diklat berapa jam gitu kalau ditanya dulu ya mungkin. Dan ya. yang perlu diingat kembali, Mbak, mengikuti diklat itu harus relevan, harus sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Jadi oleh walaupun tugas penyelenggaranya tadi sudah sesuai tapi harus relevan juga. Oh iya. Oh, gitu. Mbak Nihmah guru matematik ya. Kemudian ikut diklat kesenian. Iya kan nyambung kan? Iya. Nah, ini Gitu. untuk pengembangan diri itu didokumentasikan melalui laporan atau Oh iya, jadi pengembangan diri harus dibuat laporannya. Laporannya udah diatur sesuai dengan sudah ada aturan sudah bakunya iya juga. ada aturannya di situ ya. Kemudian dibuat ya, laporan itu dibuat, disusun, mekanismenya sudah ditentukan. Kemudian dilampirkan Surat tugas. sertifikatnya, kemudian surat tugasnya, kemudian kalau perlu dokumentasinya Ada ketika guru itu atau Mbak Nihmah mengikuti diklat, ada dokumentasinya ya. Kalau misalnya ada materinya boleh-boleh juga, tapi kadang materi banyak, cukup diuraikan Diringkas ya. diuraikan di laporan itu. Di laporan di pengembangan dirinya. Iya, Oh. iya. Jadi kalau misalnya kita ngumpulin 3 angka kredit, berarti 3 kali 30 jam. Kalau misalnya kita bisa mengikuti diklat bisa 32 jam, berarti kita hanya butuh 3 sertifikat. Ya. Gitu ya. 32, 30, 45 misalnya kan. Itu pokoknya 30 sampai 80 jam itu kan tadi masih cuma 1 kan Pak angka Iya, kreditnya, padahal kita butuh 3 gitu kan. Iya. Lumayan juga syaratnya iya. ya gitu. Jadi kalau untuk kita ini fokus di mungkin kenaikan pangkat dari 3A ke 3B dulu ya Pak ya. Iya, karena Nanti kalau udah 3B ke 3C panjang lagi. Betul. Jadi teman-teman yang terpenting adalah mengetahui dulu dasar-dasarnya tadi ya. Nanti setelah tahu, ini nanti untuk berikutnya kan kita akan sampaikan lagi bagaimana cara menghitung dupaknya kan. Kan harus dihitung itu Mbak untuk mendapatkan. Karena dupak tadi usulan dari sekolah ya. Sekolah. Jadi dia harus paham harus angka paham. kreditnya. Di sekolah itu harus tahu. Syukur-syukur gurunya harus paham. Karena memang guru selama ini itu kita dibantu sama staf tata usaha. Iya. Terkadang sekarang ini tata usaha juga karena pakai aturan baru juga nggak semua tata usaha ngerti gitu kan. Jadi pada saat SKP itu kan dibuat sama teman-teman TU gitu ya. Jadi guru ini nih yang bersangkutan harus paham juga.
loh kok saya jadi ini anggota pramuka atau pengurus pramuka kok nggak ditulis dalam SKP, boleh protes gitu kan. Iya. Selama ini kan cuman oh ya SKP-nya nilainya berapa, udah tanda tangan gitu kan. Iya. Nah kalau sudah paham begini kan akhirnya jeli, Iya, terus karena itu kaitannya dengan nanti usulan kenaikan pangkat ya. Betul, Mbak. Iya. Jadi lebih paham nih Pak. Iya. Selama ini kalau misalnya teman-teman bertanya tentang kenaikan angka pangkat itu kan kesannya kayak ribet banget gitu. Enggak ribet, Mbak. Jadi mungkin untuk lebih supaya ini lebih mudah gitu ya, mungkin dipersiapkan aja jangan sampai hilang surat-surat tugas yang mungkin pernah diterima gitu ya. Surat tugas itu hanya untuk dokumen ya, bukti fisiknya. Karena memang untuk penetapan angka kredit kan melihat dari bukti fisik tersebut kan. Gitu. Termasuk undangan juga Mbak, kalau Mbak ngikutin diklat itu undangan. Kalau undangannya via WA nggak masalah ya? Nggak masalah. Kan bisa jadi di print aja, di screenshot, di print undangan, surat tugas, kemudian tadi laporan pengembangan diri. Dan kalau misalnya dari 3A ke 3B cukup sampai pengembangan diri. Iya, publikasinya belum. Publikasi untuk 3B ya? Belum. Iya, mulai 3B ada 3B sudah ada publikasi. Mungkin nanti kita minta waktu Pak Anto lagi nih untuk mungkin kita kupas tuntas untuk 3B ke 3C gitu. Iya. Ini sekedar pengenalan dulu. Betul. Ya. Dan juga belum bagaimana untuk usul 3B cara menghitungnya kita kan belum kan? Masih pasti teman-teman masih bingung begitu aja kan. Tapi ini kan kenal dulu. Iya. Ya, tadi kan kita dulu, teman-teman jabatan yang dulu. CPNS jadi tahu kalian ada di mana gitu kan. Harus ngapain? Pangkatnya apa kalau ditanya golongannya apa? Taunya 3A gitu. Terus pangkatnya pangkat. Bukannya 3A itu pangkat gitu kan jadi. Iya. Terus A, B gitu ternyata itu ruang. Itu kan jadi tahu ya Pak ya. Terus setelah itu jabatan, kemudian PIGP itu kan semuanya kan tadi udah kita kupas tuntas. Ya, mudah-mudahan teman-teman di rumah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan mereka semuanya nih Pak pada hari ini. Mudah-mudahan tambah ini Mbak, tambah bingung sih tambah tanya lagi gitu. Iya. Makin bingung makin banyak pertanyaan. Mungkin itu dulu ya Pak ya, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang mengurus kenaikan pangkat dari 3A ke 3P dan gambaran umum tentang usulan penetapan angka kredit ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas sharing ilmunya, semoga sehat selalu dan insya Allah mungkin kita bisa ketemu lagi untuk bincang-bincang selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Mbak Nima. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.